Tepat di Hari Raya Idul Adha, Selasa 26 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan kunjungan resmi keempatnya ke Prancis. Lawatan kali ini menyusul pertemuan tertutup dengan Presiden Macron pada 14 April 2026 yang berfokus pada sistem alutsista dan industri pertahanan. Lantas, apa saja agenda utama yang dibawa dalam kunjungan kali ini? Mari kita bahas. Pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 10 waktu setempat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dilaporkan telah tiba di Bandara Orly, Kota Paris, Prancis. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, Jean-Pierre Frandaud. Didampingi sejumlah jajaran kabinet termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo membawa sejumlah misi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di daratan Eropa. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya. Misi utama dalam pertemuan kali ini adalah pengumuman keinginan bersama antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk menaikkan status hubungan bilateral menuju Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan strategis komprehensif. Langkah ini dinilai sangat krusial dan mencerminkan semakin pentingnya arti kedua negara satu sama lain di tengah ketidakpastian geopolitik global. Adapun Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan kunjungan ini untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pintu gerbang strategis bagi Eropa, terutama Perancis untuk memperluas hubungan ke kawasan Asia. Selain penguatan status hubungan diplomatik Indonesia-Prancis, delegasi Indonesia juga membawa sejumlah misi prioritas dalam pertemuan di Istana Elysee. Kerjasama sektor pertahanan menjadi salah satu misi prioritas. Pemerintah Indonesia menargetkan kerjasama tak sekedar proses pembelian alutsista, tetapi juga mewajibkan transfer teknologi dan penguasaan manufaktur di dalam negeri. Kunjungan ini juga berdekatan dengan kedatangan unit tambahan jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation di tanah air. Presiden Prabowo juga mendorong kemitraan berimbang di sektor energi terbarukan, pemanfaatan mineral kritis, dan ekonomi kreatif. Perancis diharapkan dapat terus berinvestasi pada ekosistem hilirisasi di Indonesia yang akan menjadi fondasi inovasi untuk industri berteknologi tinggi masa depan. Kerjasama ekonomi strategis jangka panjang termasuk komunikasi digital dan infrastruktur logistik turut menjadi fokus utama pembicaraan. Misi lainnya yang dibawa adalah penguatan kerjasama di sektor pendidikan, khususnya pada disiplin sains, teknologi, engineering, and mathematics. Kolaborasi ini ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia dan insinyur Indonesia yang mandiri dalam mengoperasikan serta merawat teknologi mutakhir. Pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang keempat kalinya di Prancis diharapkan membuahkan kesepakatan untuk menuju kemitraan strategis Indonesia-Prancis dan menjadi tonggak sejarah baru bagi kedua negara. Publik menanti hasil nyata kerjasama di sektor militer, energi, dan inovasi yang menguntungkan posisi Indonesia sekaligus mempertegas peran aktif bangsa di kancah global.